Ini peran dua pati Polri selain Verdi Sambo yang ikut dicopot Kapolri. Namun sebelumnya, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang terus mengawal kasus yang menewaskan Brigadir J sampai detik ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi dan menengah yang dianggap terlibat kasus kematian Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Selain Irjen Verdi Sambo yang dicopot dari jabatan sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, terdapat setidaknya 2 Jenderal Bintang 1 dan 7 perwira menengah dalam telegram mutasi yang ditandatangani Listio Sigit pada Kamis kemarin, 4 Agustus 2022. Malam ini saya keluarkan surat telegram khusus untuk memutasi dan tentunya harapan saya penanganan tindak pidana terkait dengan meninggalnya Brigadir Yosua ke depan akan berjalan baik, kata Listio Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri. Sigit menyatakan bahwa tim Inspektorat Khusus dan tim khusus bentukannya telah memeriksa 25 anggota polisi dalam kasus ini. Tim itu menemukan indikasi tindakan tidak profesional dari para anggota polisi itu dalam penanganan kasus kematian Yosua. Sebanyak 25 personil ini kami periksa terkait dengan tindakan profesional dalam penanganan TKP, kata Sigit. Dalam telegram yang salinannya diterima Tempo, terdapat nama Brigjen Hendra Kurniawan yang dicopot dari jabatannya, Karo Paminal Polri, dan Brigjen Beni Ali yang dicopot dari jabatan Karo Provos Polri. Berikut peran keduanya. 1. Brigjen Hendra Kurniawan. Hendra disebut sebagai orang yang melakukan intimidasi terhadap keluarga Yosua. Pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak, sempat menyatakan bahwa Hendra adalah perwira yang menggeruduk kediaman Samuel Simanjuntak, ayah Yosua, di Sungai Bahar, Muara Jambi, Jambi. Hendra saat itu disebut membawa puluhan anggota polisi dan memaksa keluarga untuk menerima cerita bahwa Yosua meninggal karena penembakan oleh Baradae alias Richard Eliezer setelah melakukan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo. Dalam pertemuan itu, Hendra disebut sempat menyandra Samuel dan keluarga serta merampas telepon seluler mereka. Hendra juga disebut menolak permintaan keluarga agar Yosua dikuburkan dengan upacara dinas kepolisian. Perlakuan itu melukai perasaan keluarga korban yang tengah dirundung duka, ujar Kamarudin. 2. Brigjen Beni Ali. Kamarudin juga sempat menyebut nama Beni Ali sebagai orang yang memaksa adik Yosua agar menandatangani surat persetujuan permohonan autopsi. Belakangan diketahui bahwa autopsi itu menyalahi prosedur karena telah dilakukan sebelum surat tersebut ditandatangani oleh keluarga. Karo Provos memaksa adik korban menyetujui permohonan autopsi. Padahal ini bukan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dia, tutur Kamarudin. Anak buah Beni juga sempat disebut mengambil dekoder di kompleks Polri Duren 3, area rumah dinas Verdi Sambo. Pengambilan dekoder itu dilakukan sepekan setelah kematian Yosua pada Jumat 8 Juli 2022. Pengambilan dekoder yang sempat disebut rusak itu diduga tak melalui prosedur penyitaan yang benar. Pasalnya, petugas keamanan komplek menyatakan tak menerima surat penyitaan dari polisi. Belakangan Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prastio, membenarkan kabar bahwa dekoder dan kamera tersebut sempat diambil personal Provos. Ia menegaskan kamera dan rekaman sudah diserahkan kepada penyidik dan dalam kondisi utuh. Semua rekaman itu sudah ada di tangan penyidik, tutur Dedi. Selain itu, anak buah Beni juga disebut sebagai pihak yang pertama hadir di rumah dinas Verdi Sambo saat kejadian. Mereka disebut ikut melakukan olah tempat kejadian perkara meskipun itu bukan tugasnya. Mereka juga disebut sempat menguasai telepon genggam Yosua yang menurut keluarga dinyatakan hilang oleh polisi. Bahkan
iPhone 13 milik Yosua terblokir karena diotak-atik tanpa mengetahui kata sandi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa.